warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mursan, kelas 6A P2K. Di sini kita memasuki kuliah 6 pada mata kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Pada kuliah 6 itu yaitu pembahasan tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Pembahasan 1.6 yaitu materi pembelajaran poin 6.1 materi pembelajaran menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh meningkatnya penggunaan internet sebagai alat untuk kebebasan berekspresi. Poin 2 menjelaskan berbagai cara di mana kemudahan dan anonymity di mana para pengguna internet berkomunikasi dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat secara berlawanan diakibatkan oleh cara berkomunikasi tersebut. Poin 3 menjelaskan berbagai upaya dalam mengendalikan akses terhadap isi internet yang dapat memberikan dampak negatif. Poin 4 menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan jejaring sosial, mengidentifikasi pengguna bisnis yang lazim dari jejaring sosial. Poin 6.2 tujuan pembelajaran memahami berbagai persoalan yang timbul akibat penggunaan internet yang terus tumbuh sebagai alat untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. 6.3 aktivitas pembelajaran persentase kebebasan berekspresi dan sosial media persentase studio maksud Pemda minimal 2 bar tidak termasuk dalam pusaka tentang kebebasan berekspresi sosial media. 6.4 definisi freedom of expression. Poin 1 menurut Universal Declaration of Human Rights deklarasi atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas atau wilayah. Poin 2 menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia Pasal 28F Amandemen kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Poin 3 Undang-Undang HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 dan Pasal 32. Pasal 14 yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Poin 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 yang berbunyi, kemerdekaan dan kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu,
kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.5 Undang-Undang ITE terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin tentang perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak sebesar 1 miliar rupiah menjadi paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pada pasal 29 dari paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dan paling banyak 2 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Dikutip dari newsdetik.com tanggal 28 bulan 11 2016. Ketika menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. 4. Melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. 5. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 UU ITE untuk memudahkan akses terkait tindak pidana teknologi informasi atau TIK. Dikutip dari newsdetik.com tanggal 28 bulan 11 2016. Keenam, penambahan ketentuan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada pasal 26 yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penempatan pengadilan. 7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah menyebarluaskan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Dikutip dari newsdetik.com tanggal 28 bulan 11 2016. Di dalam UU ITE beberapa konten negatif yang dilarang meliputi 1. Konten melanggar kesusiaan, konten melanggar perjudian, konten memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, konten pemerasan atau pengancaman, konten yang merugikan konsumen. 6. Konten yang menyebabkan permusuhan isu sara. Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan hakikat kebebasan berpendapat yang dijamin pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi pada pasal 27 ayat 3, UU ITE sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. 6.6 Kebebasan berekspresi di dunia maya.
Satu yaitu sexting. Adalah istilah yang dipakai untuk beraktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun setengah bugil atau mengirim pesan teks yang membangkitkan birahi. Pada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Pediatris disebutkan remaja yang sexting cenderung lebih aktif secara seksual dan beberapa lebih mungkin terlibat dalam seks beresiko. Sexting diambil dari kata sex dan texting yang secara harfiah berarti mengirimkan pesan yang membangkitkan birahi. Di Indonesia begitu banyak remaja yang melakukan foto bugil untuk dipamerkan kepada kekasihnya yang diakibatkan oleh narsisme yang berlebihan. Sehingga fenomena foto bugil remaja di Indonesia begitu tersebar luas. Mereka kemudian mengirim fotonya ke teman atau mengunggahnya ke jaring sosial. Bahkan tidak jarang sexting menjadi sebuah kebiasaan. Namun bagi pasangan suami istri, saling berkirim pesan singkat yang bersifat pembagian gairah, bersifat meningkatkan keharmonisan hubungan di antara keduanya. Bahkan bisa menjadi sarana untuk mengajak pasangan bercinta tanpa perlu merasa malu. Ada baiknya jika pesan seksi yang ditinggal di telepon genggam dan komputer dihapus jika tidak dimanfaatkan untuk mencegah jatuhnya informasi ke tangan yang salah. Poin 2. Obscene speech. Ucapan kebencian atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech atau obscene speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang dalam memicu terjadinya tindakan tersebut. Yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate speech site. Kebanyakan di situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah hate speech atau obscene speech merupakan contoh modern dari novel New Fic. Ketika hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial, diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru. Seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar-benar secara politik. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah fitnah atau defamation. Fitnah lisan, slander, fitnah tertulis, libel. Dan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Poin 3. Defamation. Fitnah, dermaga, dan atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kata fitnah diserap dari bahasa Arab dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seorang mengucapkan informasi yang bukan masalah umum dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Hukum penjelasan palsu terutama ditunjukkan untuk melindungi kesejahteraan mental atau emosional penuntut
Jika publikasi informasi itu palsu, terjadilah kesalahan berupa fitnah. Jika komunikasi itu tidak salah secara teknis namun menyesatkan terhadap berupa penjelasan palsu bisa terjadi. Poin 4. Controlling access. Banyak warganet di Indonesia menganggap Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik mengancam kebebasan berekspresi mereka. Hal ini terbaca dalam laporan survei yang didirikan sejumlah organisasi kepemudaan dan aktivis hak digital yakni SafeNet Indonesia Youth IGF dan Pamflet Generasi. Inti dari survei simple. Apakah anak muda merasa bebas dan aman saat berekspresi? Tulis Ellen Kusuma, perwakilan Indonesia Youth IGF dan SafeNet dalam rilisnya Selasa tanggal 11 bulan 2 2020. Poin 5. Anonymity adalah proses menyembunyikan identitas seseorang yang sebenarnya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privasi dan keamanannya terganggu dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Banyak strategi yang digunakan untuk tidak terlihat di jaringan atau internet. Menurut survei, anonymity paling banyak melakukan dengan cara menghapus cookies dan browser history pada komputer mereka. Poin 6. Corporate blogging. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi, korporasi, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan organisasi, keuntungan dari blog adalah posting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting terpusat dan utas percakapan yang terstruktur secara umum. Poin 7. Pornografi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pun tidak mengenal adanya istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan, penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. 6.7. Masalah etika dalam sosial media. 1. Cyberbullying. Cyberbullying segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying yaitu terjadi di mana seorang anak remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin canggih. Anak-anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media saat ini sedang digandrungi oleh remaja. Dengan aktif di media, seseorang anak bisa dinilai gaul oleh anak lainnya. Emosi remaja masih tergolong labil, sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol dirinya, sampai bertindak bully terhadap temannya sendiri, misalnya menghina dan memperlakukan temannya sekolah melalui media sosial.
Anak-anak atau remaja melakukan cyberbullying terhadap temannya terkadang tidak memberikan apa dampak buruknya. Apa yang diejek tersebut bisa kecewa, sedih, hingga merasa tertekan, dan bisa menarik diri dari lingkungannya karena tidak mempunyai rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Hal ini sangat merugikan dan membuat orang lain mendapatkan efek negatif atas perbuatan cyberbullying. Peran orang tua sangatlah penting untuk menjauhkan anak-anak dari perbuatan bully. Bunda dan ayah perlu mengontrol aktivitas cyber yang dilakukan anak. Orang tua juga perlu mengerti tentang dunia cyber seperti media sosial. Selain itu, orang tua sangat perlu menjaga bicara anak tentang apa dampak negatifnya dari perbuatan bully. Karena tidak ada seorang pun yang rela dirinya menjadi korban bully yang dilakukan teman-teman mereka. Poin 2. Cyber stalking. Cyber stalking adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang atau organisasi. Cyber stalking dapat mencakup melecehkan, mengancam atau cabul email, spamming berlebihan, live chat, pelecehan atau terkenal sebagai chatting, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu online, virus berbahaya elektronik dikirim, email yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal ini disebut terjadi karena kemudahan dalam membuat email dan alamat tertentu tanpa harus menyertakan diri sendiri yang sebenarnya. Contoh kasus misalnya email yang berisi ajakan bergabung dengan suatu website, email yang berisi ajakan untuk membeli produk tertentu, email yang berisi konten atau undian berhadiah. Poin 3. Counterweight sexual predator. Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian perendahan seseorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metaforis sebagai predator. Analogi dengan bagaimana perburuan predator kepada mangsanya, sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya atau pasangan seksualnya. Orang yang melakukan kejahatan seks seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual anak yang sering disebut sebagai predator seksual, terutama di media tabloid atau sebagai perasa kekuasaan oleh politisi. Berikut adalah cara mengenali para predator ini, yaitu sangat perhatian. Pada tahap pendekatan, pelaku akan memberikan perhatian penuh untuk si calon korban. Berbagai kalimat manis dilontarkan, beragam hadiah diberikan. Korban akan diperlakukan begitu istimewa. Perhatian sah-sah saja jika diberikan dalam skala wajar. Namun, jika seseorang mulai menyerbu Anda dengan mendorong pesan singkat penuh perhatian romantis, maka Anda perlu khawatir. Hal ini menjadi cara pelaku untuk membuat korban merasa ketergantungan. Cara tersebut membuat pelaku terlihat bak ksatria yang menolong korban dalam kondisi lemah. Poin 2. Manipulatif. Saat korban merasa tak nyaman, predator umumnya bakal memutarbalikkan fakta. Predator paling senang mendramatisir berbagai hal dan membuat korban justru merasa menjadi pihak yang bersalah. Sebagai contoh, saat korban menolak, pelaku akan mengungkit berbagai hal yang telah diberikannya untuk korban. Pelaku akan memposisikan diri sebagai pihak yang teraniaya dan membuat korban merasa bersalah.
pada satu titik saat korban merasa lelah secara emosional, korban akan mengalah. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku dapat dengan mudah mengendalikan korban. Tak jarang pula predator seks membuat korban merasa bahwa apa yang diterimanya adalah sesuatu yang pantas didapatnya. Poin 3, protektif dan mengisolasi korban. Para predator seks umumnya bakal merasa kepercayaan diri korban. Para predator seks umumnya bakal merusak kepercayaan diri korban. Caranya adalah dengan membuat korban begitu ketergantungan dan terisolasi dengan lingkungan sosial. Hal ini membuat seolah-olah tak ada orang lain yang bisa memahami korban selain pelaku itu sendiri. Poin 4, uploading of inappropriate material. Di zaman seperti ini, kamu harus bisa hidup di dunia nyata dan dunia maya. Tidak heran untuk tetap eksis di dunia maya, kamu bisa memiliki lebih dari satu akun media sosial. Selain mempunyai akun Facebook, kamu juga harus memiliki akun Twitter, Instagram, Vine, Pet, Pinter, dan banyak lainnya. Akan tetapi sebaiknya tidak semua hal harus diunggah dalam akun media sosialmu. Berikut adalah 5 hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya. Poin 1, foto yang tidak senonoh. Punya akun Instagram tidak berarti kamu harus mengunggah foto yang tidak selayaknya, meskipun bentuk tubuh kamu bagus. Tidak mau kan akun media sosialmu dilaporin ke ormas Islam gara-gara foto yang tidak semestinya. Nanti kamu bisa diprotes dan dicekal. Poin 2, foto saat kamu lagi mabuk. Buat apa kamu upload foto yang seperti itu? Selain itu, mengunggah foto kamu yang sedang mabuk juga tidak akan menambah kadar keren. Bisa jadi kamu dianggap ditangkap polisi karena kelakuan tersebut. Poin 3, jangan pamer uang. Seberapa banyak uang yang kamu miliki, jangan pernah melakukan hal ini, kecuali kamu sudah siap untuk dirampok. Uang tidak usah dipamerkan di dunia maya, lebih baik disumbangkan atau dibelanjakan dengan bijak. Syukur-syukur ditabung, ya kan? Poin 4, menyebarkan foto aib teman. Memang seru melakukan hal-hal yang satu ini. Meskipun anggota geng, jangan sampai kamu tega untuk menyebarkan foto teman kamu. Biarlah foto itu menjadi kenangan antara kamu dan teman-temanmu saja. Poin 5, kontak pribadi. Media sosial bukan tempat untuk menyebar kontak pribadi, misalnya nomor HP atau alamat rumah. Lebih lagi, jangan sampai kamu menyebarkan password ke internet. Poin 6, sharingan hoax news. Berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto menuturkan, orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukuman positif. Hukuman positif yang dimaksud adalah hukuman yang berlaku. Maka penebar hoax akan dikenakan KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Rikwanto mengungkapkan, penebar hoaks di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,
provokasi, menghasut, dan menyebar berita bohong. Kesimpulan, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Kita para penggunanya pun juga harus bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga dengan pemikiran dan sikap kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, buat sebuah postingan yang bermanfaat untuk semua orang, bukan sebaliknya. Apalagi sampai menyebarkan berita hoax di media sosial atau pencemaran nama baik seseorang, apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik atau disebut juga UU ITE. Ya, itulah teman-teman pembahasan kuliah 6 pada mata kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Sampai jumpa di video berikutnya.